warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Jadi sebenarnya turunan ini bisa diaplikasikan dalam beberapa hal, baik itu di mata kuliah lain ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saja yang pertama, aplikasi turunan pada garis singgung kurva. Ya. Dan di sana diketahui soal ada persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4 dan titik A, yaitu pada titik 3,4. Pertanyaannya, tentukan gradien garis singgung di titik A dan tentukan persamaan garis singgung di titik A. Jadi kalau kita lihat soal ini, ada kaitan dengan garis singgung, maka persamaan yang mungkin ketika dia melalui satu titik, yaitu titik A ini, adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Pertanyaannya sekarang, dari persamaan ini, yang belum diketahui adalah apanya? Yaitu M-nya. Nah, untuk mencari M, kalau kita mengikuti aturan atau aplikasi di dalam turunan, maka M ini bisa dicari dari turunan pertama fungsi. Jadi bisa dicari dari turunan pertama fungsi atau kurvanya. Oke. Sekarang kita di sini punya kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. Kita cari turunan pertamanya, yaitu Y aksen sama dengan 2 ini maju dikalikan dengan X min 3. Di turunan pertama ini masih mengandung variabel X, sehingga M atau gradiennya itu bisa dicari dengan cara memasukkan titik absis atau titik X ini ke dalam fungsi Y aksen. Sehingga 2 dikalikan dengan X-nya ini adalah 3, dikurangi 3. Hasilnya adalah 6 min 3, 3. Ini gradiennya. Sekarang kalau gradien ini sudah, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Artinya soal yang A ini sudah kejawab ya. Jadi gradiennya adalah 3. Persamaan garis singgungnya gimana? Masukkan saja ke dalam persamaan ini. Y min Y1 itu adalah titik yang diketahui. Titik yang diketahui Y-nya adalah 4. Sama dengan M-nya kita menggunakan gradien di sini 3, dikalikan dengan X min X1. X1-nya adalah titik yang diketahui dari X, yaitu 3. Kita bisa operasionalkan biasa. Y min 4 sama dengan 3 dikali X adalah 3X min 3 kali 3 adalah 9. Sehingga Y kita sendirikan, 3X min 9, 4 pindah ke kanan jadi positif. Hasilnya Y sama dengan 3X min 5. Pertanyaan B sudah terjawab, persamaan garis singgung yang baru adalah Y sama dengan 3X min 5. Itu contoh aplikasi turunan pada garis singgung. Ada contoh lain, ini masih berkaitan dengan kurva, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Ya, jadi kalau kita ngomong kurva, ada beberapa jenis kurva, ya, misalnya seperti ini. Kurva itu naik, kurva itu turun, atau bisa juga dia naik turun yang merata, atau bisa juga dia kurva itu naik, terus turun, terus titik belok, terus turun lagi, terus naik. Jadi ada beberapa
jenis kurva yang ada atau yang sering kita ketahui. Nah, cara menentukannya gimana? Fungsi itu termasuk fungsi naik, fungsi turun, atau fungsi fungsi balik seperti ini. Ya, jadi kalau ini titik puncak sebelum dia naik, ini disebut dengan stasioner. Ini juga, ini namanya stasioner. Ini stasioner, ini stasioner, ini stasioner. Jadi stasioner itu titik puncak sebelum dia turun ataupun sebelum dia naik. Ya, ini disebut dengan stasioner, ini juga stasioner, ini juga stasioner. Tetapi ini disebut dengan titik belok. Caranya bagaimana? Fungsi itu disebut dengan fungsi naik dan fungsi turun. Jika kita mengaplikasikan dari prinsip turunan, jadi fungsi naik ini ketika turunan pertama dari suatu fungsi itu lebih dari 0. Sedangkan fungsi disebut dengan fungsi turun jika turunan pertama dari fungsi tersebut kurang dari 0. Maka langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari turunan pertama fungsi fx ini dulu. Oke. Jadi diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 15x plus 4. Maka turunan pertamanya adalah 3x kuadrat plus 9 kali 2, 16x plus 15. Setelah diketahui turunan pertama ini, maka kita harus mencari titik stasionernya. Ya, dengan cara memfaktorkan turunan pertama ini. Sehingga nanti bisa ditentukan fungsinya jenisnya apa. Nah, agar mempermudah kita memfaktorkan, maka ini boleh disederhanakan. Turunan pertamanya menjadi 3 dikalikan dengan x kuadrat ditambah, mohon maaf, 9 kali 2 bukan 16 tapi 18 ya tadi ya. Oke, 18 dibagi 3 itu adalah 6. X plus 15 dibagi 3 itu 5. Oke, dari sini kita bisa memfaktorkan sehingga angka-angka yang bisa dikalikan hasilnya 5 dan ditambahkan hasilnya 6, yaitu cuman angka 5 dan angka 1. Ini kita faktorkan. Oke, sehingga di sini x plus 5 itu sama dengan 0, atau x plus 1 itu sama dengan 0. 5 kali 1 sama dengan 5, 5 tambah 1 sama dengan 6. Ini bisa kita keluarkan, sehingga x-nya sama dengan positif pindah ke kanan jadi negatif. X sama dengan positif pindah ke kanan jadi negatif. Dan inilah titik-titik stasioner itu. Jadi titik stasionernya adalah min 5 dan min 1. Dari ini kita bisa menggambar garis bilangan. Jadi kita bisa menggambarkan garis bilangan seperti ini. Min 1 itu lebih besar dari min 5, jadi tulis sebelah kanan, di sini min 5-nya. Sekarang kita coba memasukkan angka-angka selain min 5 dan min 1. Kemana? Ke sini. Jadi keturunannya. Ya, misalnya di sebelah kanan min 1 ini ada angka 0 sebagai pengganti x. Jadi 0 dimasukkan ke x, 3 dikalikan 0, 0, 18 kali 0, 0, 15 positif. Jadi ini kan nilai hasilnya positif 15. Sehingga di sini saya tulis positif. 15-nya tidak perlu ditulis. Kemudian, kalau saya memasukkan angka di antara min 1 dan min 5, kita ambil angka min 2. Min 2 kita masukkan ke turunan pertamanya.
turunan pertamanya tadi adalah 3x kuadrat plus 18x plus 15. Kita ganti x-nya dengan min 2. Maka min 2 dikuadratkan adalah 4. 4 kali 3, 12. Ditambah min 2 dikalikan 18, min 36. Ditambah 15. Hasilnya adalah min 9. Maka di sini pasti hasilnya negatif. Kemudian angka setelahnya min 5. Misal kita ambil sebelah sininya kita ambil min 6. Min 6, di sini min 6. Oke. Min 6 ini ada angka 3 ya. Mohon maaf saya hapus biar lebih jelas. Oke. Min 6 dikuadratkan 36. 36 dikali 3 itu sama dengan 108. Saya tulis di sini 108. Ditambah 18 dikalikan min 6. Hasilnya adalah min 108. Kenapa? Karena di sini min 6, di sini 18. Jadi hasilnya negatif. Kemudian ditambah 15. Sama dengan ini pasti habis, hasilnya plus 15. Positif. Dari garis bilangan ini, kita bisa mengetahui fungsi itu naik atau fungsi turun. Jadi jawaban untuk A, fungsi itu disebut dengan fungsi naik ketika dia berada di interval X lebih dari min 1. Oke. Dan X kurang dari min 5. Karena yang positif, ini kalau fungsi itu naik, berarti turunan pertamanya harus positif. Karena yang positif ini ada di lebih dari min 1 dan kurang dari min 5. Jadi ada di sebelah sini dan sebelah ini. Ini fungsi naik. Dan fungsi itu disebut dengan fungsi turun ketika dia berada pada ini. Jadi fungsi turun kan kurang dari 0, maka dia yang negatif. Yang negatif itu pada X berapa? Nah, yang negatif itu berada pada X kurang dari min 1, kurang dari min 1, lebih dari min 5. Atau yang A ini, biar lebih gampang pembacaannya, akan saya ganti penulisannya. Begini. Sebentar. Fungsi naik itu pada X lebih dari min 1 dan pada X kurang dari min 5. Oke. Ini adalah jawaban untuk aplikasi turunan pada fungsi naik dan fungsi turun. Aplikasi yang ketiga, ini kita bisa mengaplikasikan turunan itu untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Dalam hal ini, saya ambil soal untuk kecepatan dan percepatan. Misalkan saja di sana ada soal, suatu partikel bergerak menurut sumbu X dengan persamaan posisinya 3T kuadrat min 5T plus 8, S dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan kecepatan partikel pada saat T 4 sekon dan percepatan pada saat T
4 sekon juga. Jadi, kita tahu bahwa persamaan kecepatan dan percepatan di dalam fisika itu adalah ini. Jadi kecepatan itu adalah perpindahan terhadap waktu. Sedangkan percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Dari sini kita tahu persamaan posisinya itu adalah ini. Sehingga kita bisa mengetahui persamaan untuk kecepatan. Oke, yang A kita kerjakan dulu untuk kecepatan. Kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Maka 3T kuadrat min 5T plus 8 diturunkan terhadap T. Hasilnya adalah 3 kali 2 ini 6 min 5. 6T min 5. Ini adalah fungsi untuk kecepatan. Dari fungsi ini kita tahu kecepatan partikel atau V partikel pada saat T-nya 4 sekon. Kita masukkan saja 6 dikalikan dengan 4 dikurangi dengan 5 sama dengan 24 min 5 dengan 19. Karena di sini diketahui S dalam meter, T dalam sekon, maka satuannya adalah meter per sekon. Yang B, kita tahu untuk mencari percepatan, rumusnya adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Perubahan kecepatannya gimana? Jadi D, V-nya kita masukkan 6T min 5 bagi dengan dt. Hasilnya adalah 6. Oke, satuannya apa? Untuk percepatan ini, satuannya adalah meter per sekon. Karena tadi diturunkan lagi terhadap T, maka di sini sekonnya kuadrat. Ini untuk aplikasi kecepatan dan percepatan. Jadi aplikasi turunan pada bidang lain. Gitu. Berikutnya, kita masih punya aplikasi lain. Jadi aplikasi ini banyak sekali ya untuk turunan. Namun yang akan kita bahas ini sampai 4 hal saja. Ya. Yang keempat dalam hal optimasi. Kalau kita ngomong optimasi, itu berasal dari kata optimal. Ya. Optimal itu apa? Optimal itu artinya kita memaksimalkan sesuatu yang kita punya untuk tujuan tertentu. Gitu. Jadi memaksimalkan sesuatu atau objek-objek yang kita punya. Kalau dalam soal ini objek yang kita punya adalah balok, ya, untuk tujuan tertentu. Nah, tinggal dilihat soalnya. Jadi seseorang ini akan membuat suatu balok tanpa tutup, ya, baloknya seperti ini, dari lembaran metal yang berukuran 15 dikalikan 12. 15 itu panjang, lebarnya ini 12. Dengan memotong keempat titik sudutnya berbentuk persegi yang masing-masing memiliki luas sama. Jadi ini, ya, ini potongan-potongan ini, ya, ini persegi yang diilustrasikan dengan gambar yang ada di bawahnya. Ya, karena dia persegi artinya ukurannya sama kan ya. Jadi kalau dimisalkan persegi ini panjangnya X, lebarnya X, seperti itu, maka pertanyaannya, tentukan ukuran persegi yang dipotong agar isi balok tersebut maksimal. Clue-nya itu sebenarnya ada di sini.
di kata isi. Kalau kita ngomong isi, berarti kita ngomong volume. Kalau kita ngomong volume, berapa sih atau apa sih persamaan untuk volume balok? Nah, persamaannya adalah panjang dikali lebar dikalikan tingginya. Ya. Dan di sana ada clue lagi, maksimal. Ya. Sesuatu dikatakan atau isi ini bisa maksimal ketika ini nanti diturunkan pertama. Nah, kita sudah punya dua clue di sana, tinggal kita mengoperasionalkan biasa. Kita cari dulu volume baloknya. Kita tadi tahu bahwa panjangnya adalah 15. Ya, panjangnya 15, tetapi panjang ini dikurangi X, dan di sini juga ada X. Ya, kalau ini saya perpanjang seperti ini. Ya, ini juga ada X. Maka panjangnya adalah 15 min 2X. Dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya tadi kita punya 12. Tetapi dikurangi apa? Dikurangi 2X lagi. Karena kalau ini saya perpanjang, di sini ada X, di sini juga ada X. Nah, maka di sini juga dikurangi 2X. Dikalikan dengan tingginya. Tingginya kita punya X. Oke, tingginya adalah X. Setelah itu kita operasionalkan biasa. 15 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan X, hasilnya adalah 180 X. Dikurangi dengan 15 dikalikan min 2, 15 dikalikan dengan 2X dikalikan dengan X, karena minnya sudah saya tulis di sini. Hasilnya adalah 30X kuadrat. Dikurangi lagi 2X kali 12 kali X. 24X kuadrat. Min dengan min jadinya plus 2X kali 2X kali X. 4X pangkat 3. Kemudian, yang mengandung pangkat sama kita gabungkan, 180X, min dengan min 54X kuadrat plus 4X pangkat 3. Oke, nah, volumenya kita sudah tahu. Di pertanyaan ini, yang ditanyakan berapa sih volumenya agar dia maksimal. Untuk menentukan maksimalnya ini, kita mengaplikasikan turunan. Kita cari turunan pertama dari fungsi itu, dari fungsi volume itu. Oke. Turunan pertamanya adalah 180 dikurangi 54 kali 2 adalah 108X plus 4 kali 3 ini 12, X pangkat 2. Oke, setelah itu ini difaktorkan. Karena ini bisa diperkecil, maka kita perkecil, dibagi 12 semua. 180 dibagi 12 ini 15, min 108 ini dibagi 12, 9, plus 12 bagi 12 ini 1, tinggal X kuadrat. Nah, baru dari sini kita turunkan. Ini diturunkan pasti 0, ini diturunkan. Ya. Ketika kita menggunakan turunan biasa, ini terasa susah karena angka kalau dikalikan 15 ditambahkan min 9. 4 dengan 3, 4 dengan 5 itu nggak mungkin, 9 dengan 1 juga nggak mungkin. Maka kita boleh menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Sehingga kita bisa menggunakan rumus itu. Faktornya di sini min B, min dengan min berarti plus ya, plus 9 plus minus akar B kuadrat.
9 dikuadratkan, itu adalah 81 min 4AC. 4 dikalikan 1 dikalikan 15. 60 per 2A. 2 dikalikan 1 itu 2. Jadi nggak usah bingung ya. Di sini adalah A-nya, di sini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Ini dibalik. Ini kalau bentuk kuadratnya ini Anda taruh di depan juga nggak masalah. Gitu ya. Sehingga di sini 9 plus minus akar 21 per 2. Sehingga kita ketemu 9 plus akar 21 itu berapa yuk? Oke. Akar dari 21 itu tidak lain adalah 4,58. Sehingga kita bisa menuliskan di sana 4,6. Nah, 4,6. Oke. 9 min 4,6. Tidak boleh lupa ini harus dibagi 2, ini juga harus dibagi 2. Oke, maka di sana kita tahu 9 ditambah 4,6 itu tidak lain adalah 13,6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6,8. Kemudian 9 dikurangi 4,6 itu tidak lain adalah 4,4 dibagi 2 adalah 2,2. Oke. Jadi, isi balok tersebut akan maksimal ketika X-nya ketika X itu berada pada nilai 2,2. Kenapa kok demikian? Jika kita kembalikan ke rumus volumenya, ya, 15 dikurangi 2 dikalikan 2,2 dibanding 15 dikurangi 2 dikalikan 6,8, pasti nilainya lebih besar ketika pengurangannya ini nilainya kecil. Ya, jadi, balok ini akan memiliki isi atau volume maksimal ketika pemotongan atau panjang yang dipotong atau ukuran X-nya ini sama dengan 2,2. Gitu. Satuannya adalah sentimeter. Karena kita menggunakan sejak awal satuannya sentimeter. Demikian video kali ini untuk aplikasi turunan. Anda dapat menggali banyak informasi untuk aplikasi-aplikasi turunan pada bidang lain dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sampai ketemu lagi untuk materi yang berbeda di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.